Di tengah derasnya arus modernitas, ketika pengetahuan berkembang jauh lebih cepat dari waktu, manusia kembali dihadapkan pada satu pertanyaan mendasar. Apa makna ilmu dalam pandangan Islam? Sejak awal peradabannya, Islam menempatkan ilmu sebagai cahaya, sebuah amanah sekaligus jalan untuk mengenal Sang Pencipta. Sebagai khalifah di bumi, manusia tak hanya dituntut untuk memahami, tetapi juga mengembangkan ilmu agar menghadirkan kemaslahatan. Namun, apakah ada batasan di antara ilmu agama dan ilmu umum? Atau justru Islam bahkan mengajarkan harmoni dan integrasi di antara keduanya? Di tengah kemajuan sains serta teknologi modern, tantangan apa yang harus dihadapi umat Islam? Dan peluang apa yang bisa kita raih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama yang memandang bahwa semua ilmu pengetahuan merupakan kesatuan, baik ilmu sains, sosial, dan teologi. Pada dasarnya, untuk mengenal dan mengetahui kebesaran Sang Pencipta. Di sini kami akan melakukan wawancara bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Agus Imam Haramain, selaku dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Wali Songo, Semarang. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai integrasi Islam dengan ilmu pengetahuan. Ayo, mari kita simak wawancara berikut ini. Sebelumnya perkenalkan tadi udah saya Pak, kami dari mahasiswa FST jurusan pendidikan tinggi semester 3. Kami mau tanya-tanya sedikit tentang Islam Pak. Ya. Langsung ke pertanyaannya aja ya Pak. Boleh nggak? Iya. Di sini kami ada sekitar 15 pertanyaan ya. Boleh. Ya. Yang pertama itu pandangan Bapak mengenai posisi Islam. Pandangan Islam untuk memposisikan ilmu pengetahuan di tengah perkembangan zaman itu seperti apa? Ya, baik. Jadi agama kita, agama Islam itu memandang ilmu pengetahuan itu bagian dari ilmu Allah. Karena hakikatnya sumber ilmu itu satu, yaitu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu pengetahuan melalui penemuan-penemuan ilmiah modern itu hakikatnya juga merupakan tanda kebesaran Allah. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu ada yang tertulis, yang ada di dalam Al-Quran, ada yang terhampar di alam semesta. Dan yang ketiga, Islam memberikan nilai terhadap penemuan-penemuan modern. Itu Terhampar di alam semesta. ya, maksudnya apa? Maksudnya bahwa ilmu pengetahuan yang ada, kemudian penemuan-penemuan sains modern itu bagian dari bentuk kekuasaan Allah. Misalnya di dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa ada dua laut yang saling bertemu, yang satunya asin, yang satunya tawar. Ternyata Allah sudah mengutarakan hal itu di dalam Al-Quran. Marajal Bahwa ini yang ada Benahuma Barisatun Allah hanya mengatakan bahwa contoh kekuasaan Allah ini ada laut ketemu tapi tidak saling mempengaruhi rasanya. Nah, terus kemudian fakta modern, fakta ilmiah menunjukkan ini ada di daerah ini. Tetapi
penekanan agama kita itu pada bahwa yang ada itu fenomena alam itu bagian dari kekuasaan Allah. Itu maksud berhampar itu. Pertanyaan kedua, Pak. Sejauh mana sih Islam itu perlu mengikuti perkembangan teknologi? Apakah ada perkembangan teknologi yang sebaiknya nggak usah dijamak oleh masyarakat Islam, atau memang semuanya itu harus diikuti sama Islam? Iya. Jadi sebelum menjawab itu saya ingin bercerita bahwa di masa lalu Islam pernah memimpin penemuan-penemuan ilmiah modern. Kita tahu kan, ada sekarang siapa yang penemu optik, ya kan? Siapa yang penemu peta, siapa yang menemukan bagaimana kedokteran, itu kan adalah ulama-ulama kita. Nah, artinya sebenarnya agama kita itu tadi kalau bahasanya sampai nanti apa harus mengikuti semua apa enggak? Justru memang semua ilmu itu harus terus dikaji. Makanya di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang bicara tentang ajakan untuk berpikir. Misalnya wafi angkusikum kafala subsi. Di dalam tubuh kalian itu kalian pernah nggak memikirkan? Wa ilal ibidi kaifa berikut. Sampai pernah nggak memikirkan bagaimana unta itu diciptakan? Artinya Islam merespon itu semua agar dan Islam mengajak umatnya agar selalu menghasilkan pengetahuan. Nah, tidak hanya itu, kemudian Islam memberikan tambahan berupa nilai-nilai. Kalau kita menghasilkan penemuan baru, maka bagaimana penemuan itu diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini Islam menguatkan tidak hanya di motivasi menggali ilmu pengetahuan, tetapi Islam juga menguatkan pada nilai-nilai supaya ilmu pengetahuan itu berada di jalan yang benar. Kalau batasannya sendiri nggak ada ya Pak? Kan kayak sekarang kan ada itu di Cina udah ada transparansi jantung, itu pakai jantung babi, itu Islam harus ikut ke ranah itu apa sebaiknya nggak usah ikut sama sekali Pak? Baik. Jadi batasannya yang pertama, apa yang dihasilkan itu untuk kemaslahatan. Kemaslahatan itu ya kebaikan umat manusia. Kebaikan yang memang benar-benar kebaikan. Nah, dalam mencapai itu, kemudian Islam menentukan batasan-batasan berikutnya. Misalnya prinsip halal dan haram. Itu harus selalu diperhatikan. Maka bagaimana merespon bentuk misalnya tadi salah satu contohnya ya, tentang transplantasi organ tubuh, boleh nggak dengan sesuatu yang haram? Selama masih ada opsi yang lain, maka itu tidak boleh. Kita harus pakai yang halal. Pak, kalau nggak ada, kita pastikan lagi, apakah benar-benar nggak ada? Kalau memang Pak benar-benar nggak ada lagi, maka kita pastikan yang kedua, ini seberapa urgent harus diserahkan. Misalnya, ini kalau nggak dipakai ini manusia banyak yang meninggal, maka itu bisa dalam kondisi darurat. Tapi harus tahapan-tahapan sebelumnya harus diperhatikan kemaslahatan, terus konsep halal haramnya, madorotnya, ada nggak nanti efek samping yang itu negatif, dampak negatifnya. Ada pertimbangannya, pembatasannya ada. Kalau selama teknologi yang ada sekarang itu menurut Bapak itu teknologi apa yang paling membantu dalam ibadah Islam? Kayak kan sekarang sudah ada peta untuk menentukan Ka'bah dan lain-lain, itu paling membantu itu apa menurut Bapak sendiri? Ya, mungkin kiblat ya, aplikasi kiblat, kemudian apa lagi teknologinya apa lagi menurut Anda apa? Ya, jadi website gitu ya. Jadi bahkan misalnya ya aplikasi untuk menghitung falak gitu kan, atau aplikasi tentang menghitung faraid juga bisa membantu. Jadi aplikasi dia disesuaikan kebutuhan ya paling mudah ya Kompas itu kan, kita tinggal buka untuk memudahkan. Kan kalau itu tadi kan
Islam kan harus mengikuti teknologi ya Pak. Itu ada kemungkinan terburuk, potensi terburuk itu apa kalau manusia itu mengembangkan teknologi tapi tidak ikut etika atau nilai spiritualnya ditinggalkan, itu kemungkinan terburuknya Pak. Ya, jadi bukan Islam mengikuti teknologi, tetapi artinya Islam itu eh, bukan mengikuti tapi mendukung. Artinya apa? Artinya Islam ini menganjurkan umatnya untuk selalu menghasilkan pengetahuan baru. Nah, salah satu pengetahuan baru itu dalam bidang teknologi. Nah, tadi saya katakan bahwa Islam ini sebagai pengawal dari temuan-temuan modern. Maka bagaimana Pak dampaknya? Sangat besar. Misalnya contoh, saya contohkan kita menemukan misalnya tenaga nuklir. Bagaimana ketika orang tidak tahu etika Islam? Nah, dia akan menggunakan itu untuk apa? Kan begitu. Atau contohnya yang terbaru AI. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan AI tanpa kesadaran etika? Kita bisa saja mengedit video, ya kan? Ya, kita tidak mengecek kembali validitas dari informasi yang ada. Nah, disitulah kemudian pentingnya nilai-nilai keislaman mengawal perkembangan teknologi agar yang dihasilkan itu benar-benar dalam rangka apa, kemaslahatan. Karena kalau AI itu digunakan untuk keburukan bisa nggak? Bisa kan? Kita pengen ngecek teman kita ngedit pakai AI, bisa kan? Tapi kalau kita sebagai orang yang beragama, ini kan nggak boleh nih menghina namanya. Maka kita gunakan AI tidak untuk itu. Nah itu salah satu contoh penting. Kalau dari Bapak sendiri ada saran atau surat itu nilai-nilai Islam yang buat kami kan anak pendidikan, anak sains itu dalam menciptakan teknologi itu yang perlu diingat itu apa aja Pak? Iya, dalam menciptakan teknologi yang perlu diingat adalah aspek fungsinya. Kira-kira seberapa jauh ini dibutuhkan. Kalau ini makin dibutuhkan maka harus kita percepat. Wah, ini sangat penting buat kemaslahatannya, maka bisa dipercepat. Yang kedua, dampaknya. Dampak ini bisa dampak sosial, bisa dampak terhadap budaya. Misalnya kita menghasilkan teknologi ini kira-kira nanti ada yang dirugikan. Maka kalau tadi dikatakan ada suratnya, misalnya ada hadis yang mengatakan la duroro wala doro. Jangan sampai kita membuat bahaya atau kita membahayakan orang lain. Jadi, jangan sampai kita mendapat bahaya, kita jangan sampai kita membahayakan orang lain. Itu kita juga lihat salah satu asuhan agar apa yang kita hasilkan, baik itu ilmu, baik itu misalnya aplikasi, temuan-temuan modern lainnya, itu benar-benar untuk kemaslahatan dan bukan dan tidak menimbulkan keburukan. Berarti itu maaf ya Pak, aku kurang paham. Soalnya kan kalau kita menciptakan teknologi itu kita harus benar-benar cuma ada manfaat itu apa nggak apa-apa kalau ada dampak negatif itu? Ya, semua itu kan pasti ada plus minusnya. Nah, maka dalam agama kita ada kaidah. Kita, Pak, ini ada dua aplikasi. Ada manfaatnya semua, tapi ada potensi negatifnya juga. Maka kalau dalam kaidah sufik itu kita pilih yang paling minimal negatifnya. Oh, ini negatifnya 50%, ini 30%, ini kita pilih yang 30%. Karena apa? Itu kan baru kemungkinan negatif, tapi tetap sama-sama mempunyai kebermanfaatan. Itu tetap timbangannya gitu. Selanjutnya, menurut Bapak, apa kontribusi yang bisa diberikan oleh generasi muda Muslim dalam pengembangan ilmu yang bermanfaat? Ilmu bermanfaat apa? Penemuan modern. Ilmu yang bermanfaat. Ya, jadi saya kira yang bisa diberikan itu adalah bagaimana dari segi etikanya. Jadi saya ini kan kita itu mencari ilmu atau belajar itu kan banyak caranya. Ya.
Tetapi bagaimana cara-cara yang bermacam-macam itu sejalan dengan etika. Paham nggak? Ya paham. Ya, jadi ini misalnya ini, misalnya bagaimana relasi seorang murid dengan guru. Jangan kemudian misalnya, mentang-mentang ini saya sekarang bisa nyari informasi di AIN, terus kita tidak menghormati guru, nah, kan tidak. Artinya tetap guru itu adalah orang yang perlu dihormati oleh para murid, misalnya dalam konteks sekolah kan. Jadi artinya dalam pengembangan itu kita bisa menanamkan kembali kesadaran akhlak terhadap para siswa. Dengan harapan meskipun teknologi semakin maju, canggih semua, tapi etika-etika itu tetap dijaga. Dan karena misalnya kita sampai yang sudah terbiasa hidup di medsos itu kan seakan-akan itu semua setara. Seenaknya sendiri, seakan-akan semua setara. Padahal kalau dalam kehidupan nyata kan ada yang tidak setara. Kita dengan orang tua, masa mau kita bahasakan beliau dengan sama seperti kita membahasakan teman kita kan. Menjadi adab ya Pak. Ya, adab itu bagaimana mengenalkan kembali dengan adab-adab Islam. Selanjutnya itu bagaimana Bapak melihat hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum dalam perspektif Islam. Jadi gini, bagaimana paradigma kesatuan Lin Wali Songo ya? Unity of Science. Itu adalah kesatuan itu. Jadi dalam agama kita ilmu itu sumbernya satu, yaitu Allah. Nah, tapi ada orang yang membedakan ilmu agama dan ilmu umum. Itu sebenarnya membedakan dalam konteks fungsinya saja. Tetapi hakikatnya baik ilmu umum ataupun ilmu agama itu sumbernya dari Allah. Jadi misalnya ketika teman-teman yang ambil jurusan matematika itu hakikatnya dia sedang menuntut ilmunya Allah. Cuman bedanya fungsinya saja. Kalau ilmu agama mungkin bagaimana agar pemahaman agama kita benar, bagaimana agar fungsi ibadah kita benar, kan begitu. Tapi kalau matematika mungkin dalam konteks kehidupan ini kita ingin menghitung waris itu pakai ilmu matematika. Jadi artinya sebenarnya ilmu umum dan ilmu agama itu dibedakan hanya dari sisi fungsinya. Secara hakikat itu sama, yaitu ilmunya Allah. Jadi Islam tidak pernah membedakan itu. Kalaupun Islam membedakan ilmu agama dan ilmu umum, misalnya Imam Ghazali yang pernah mengatakan itu dalam konteks fungsinya saja. Bukan berarti kemudian yang lebih bagus agama, yang lebih bagus umum, atau yang lebih bagus umum, agama kurang bagus. Tidak. Dalam Islam itu semua ilmu sama. Yang membedakan hanya fungsinya saja. Tapi Pak, di sini kan mungkin saya yang kurang bisa mengartikan ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim ada dijelaskan ya kalau terlalu banyak tidur itu bisa menyebabkan umur. Dan dulu kiai saya di pondok juga bilang kalau misalkan santri itu bahkan tidur 3 jam itu udah terlalu banyak. Artinya beliau kan meminta santri-santrinya untuk lebih banyak belajar lagi. Tapi dalam dunia kesehatan kan minimal waktu tidur orang itu 8 jam. Nah itu bagaimana? Oke, baik. Jadi kenapa di Ta'limul Muta'allim disebutkan memperbanyak tidur itu nggak bagus? Ya karena banyak waktu yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk belajar, kan gitu kan? Jadi artinya itu bukan berarti kemudian nggak boleh istirahat, harus belajar terus, ya tidak. Tapi jadi kalau konteksnya berbeda. Kiai tadi yang mengatakan 3 jam itu sudah banyak, itu dalam arti apa? Misalnya kita kecapean terus kita tidur 3 jam, terus setelah 3 jam bangun itu sudah cukup, ya kan? Kan ada yang namanya tidur itu berkualitas ya. Tidurnya sedikit tapi nyenyak gitu. Itu kan Bisa Pak. iya cukup. Misalnya contohnya tidur siang itu berapa jam gitu? 2. Nggak perlu 3 jam itu sudah
Jadi kiai ini menjelaskan pentingnya memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, tapi kemudian beliau mencontohkan 3 jam itu saja sudah cukup. Nah kalau ta'lim sama menjelaskan tentang pentingnya memanfaatkan waktu, sehingga penekanannya bukan contoh tidurnya, tapi mengatakan jangan banyak-banyak tidur. Jadi sebenarnya sama saja. Memanfaatkan waktu. Ya, pemahamannya lebih memanfaatkan waktu. Hanya yang kiai tadi beliau mencontohkan. Contohnya loh, kalau tidur 3 jam aja udah cukup, udah banyak. Maksudnya seperti itu. Jadi kita memahaminya tidak kemudian secara tekstual saja. Nah, di situ juga kan menyarankan kalau di dalam Islam dilarang untuk mempelajari ilmu perbintangan. Bagaimana dengan mahasiswa di sini yang mempelajari ilmu falak, Pak? Iya, jadi itu kalau dalam filsafat kan ada ontologi, epistemologi, sama aksiologi. Saya contohkan sampai punya pisau. Pisau itu secara ontologi baik nggak? Ontologi itu secara zatnya baik, baik ya, karena dia sebagian dari karya seni kan, alam. Secara epistemologi, ini pisau ini didapatkan dari mana? Kalau pisau itu kita dapatkan dengan mencuri, baik nggak? Enggak. Tapi kalau pisau itu kita beli, bayar, baik. Terus aksiologi, manfaatnya apa? Pisau ini kita buat masak, jadi baik nggak pisaunya? Pisaunya kita buat untuk nyelakai orang? Enggak. Ya. Artinya ilmu perbintangan itu juga sama dilihat dari aksiologi, epistemologi dan ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ilmu perbintangan itu secara hakikatnya itu baik semua. Dia dianggap tidak baik karena ada orang yang memanfaatkan ilmu perbintangan untuk sihir dan sihirnya untuk mencelakai orang. Maka Imam Ghazali mengatakan hakikatnya ilmu perbintangan itu adalah ilmunya Allah. Dan hukumnya sama, yaitu baik, karena itu bagian dari ilmu. Tapi ketika ilmu perbintangan itu dipelajari dengan tujuan, saya nanti kalau sudah bisa gini, tak nyantet orang, disalahgunakan, itu baru ilmunya nggak baik. Nah, kenapa di dalam ta'lim tidak diajarkan, tidak boleh ya belajar ilmu sihir? Itu dalam konteks belajar ilmu sihir, belajar ilmu perbintangan untuk tujuan yang nggak baik. Tapi kalau belajar ilmu perbintangan untuk tujuan baik, seperti yang dilakukan mahasiswa kita di ilmu falak, ya harus. Kalau nggak ada orang yang bisa ilmu perbintangan, nanti bagaimana? Tahu waktu sholat, tahu Ramadan. Jadi ilmu itu nanti awalnya baik semua, tapi nanti akan jadi baik atau buruk tergantung penggunaannya. Untuk ramalan sifat berdasarkan bulan lahir itu bagaimana? Seperti Sagittarius, Leo, dan lain-lain itu? Ya, gitu. Ya, memang memang ada ilmu itu. Jadi misalnya tentang ilmu rasi bintang itu ada bahwa ada pengaruh antara kondisi alam dengan ketika seseorang itu dilahirkan. Tetapi yang ada saat ini itu sudah terlalu banyak prediksinya. Biarnya tidak semuanya valid, tidak semuanya valid. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pola pikir peserta didik agar tidak menganggap ilmu umum sebagai sesuatu yang kurang Islami, Pak? Ya, memang itu tantangan kita ya. Jadi kadang ada anggapan bahwa ilmu umum itu enggak menarik. Sama juga sebaliknya. Orang-orang yang konsen di bidang ilmu umum itu biasanya enggak tertarik dengan ilmu agama. Ya kan? Iya. Ya. Artinya memang bagaimana cara mengubah itu agar para siswa memahami itu? Yang pertama ya kita memberikan pemahaman bahwa ilmu itu hakikatnya satu, yaitu ilmunya Islam. Allah. Ya, kemudian yang kedua, perbanyak dengan contoh-contoh. Misalnya di masa lalu itu seorang ulama, tapi juga sekaligus sepuh, ya kan?
Ibnu Sina itu kan ulama, Iya. tapi sekaligus dokter. Ibnu Rus ahli fikih sekaligus filosof. Terus apa lagi yang menemukan Al-Khwarizmi matematika itu ulama tapi sekaligus ahli matematika. Nah, kita berikan pemahaman kepada anak-anak itu contoh-contoh bahwa di masalah ini Islam itu sebenarnya ulama itu sekaligus orang yang ulama itu sekaligus ilmuwan. Sama kayak begini, dulu para sahabat, misalnya Abu Bakar, itu kan khalifah, ya enggak? Tapi ahli agama enggak? Ahli. Jadi dulu itu yang namanya pemimpin itu ya otomatis ulama. Tapi dengan berjalannya waktu, mulai masuk dinasti Maya, dinasti Abbasiyah dan seterusnya, tidak semua pemimpin itu ahli agama. Sehingga kemudian ada pembedaan di situ. Ini yang ngurusin politik, nanti ulamanya ada dewan pertimbangannya. Sekarang kan begitu. Yang jadi pemimpin negara itu baik dalam tingkat nasional, provinsi atau kota itu kan tidak mesti ulama. Tapi kemudian ada Majelis Ulama Indonesia di kota ada gitu. Artinya perlu dijelaskan di masa lalu kita seperti itu. Cuman karena konteks yang berbeda akhirnya itu lebih sendiri. Jadi sejarah ini menjadi penting. Nah, dan dalam memahamkan itu bisa dengan menggunakan kisah-kisah, ya, bagaimana ulama sekaligus seorang ilmuwan, sehingga mereka punya kesadaran bahwa ilmu itu ya sama seperti misalnya gini, kenapa orang nggak tertarik sama ilmu agama? Karena menganggap bahwa ilmu agama itu untuk orang yang mau jadi ustaz. Iya. Padahal yang namanya ilmu agama itu bukan untuk orang yang mau jadi ustaz. Kita belajar ilmu agama itu karena memang kita seorang muslim. Saya contohkan. Sampai harus tahu nggak apa obat kalau sampai terluka? Harus tahu apa? Betadine. Sampai harus tahu betadine itu untuk apa, sedangkan apa? Salep, balsem, minyak angin itu untuk apa? Ilmu hal ya, Pak. Nah, itu ilmu. Jadi ada ilmu itu yang memang kita butuhkan. Jadi ini masih. Kalau ilmu agama yang sifatnya detail sekali, nah itu memang orang yang mau jadi ulama. Tapi kalau masalah sholat, yang membatalkan wudhu, baca Quran, itu siapapun itu, meskipun bukan ulama, selama dia muslim, ya sama. Kalau orang mau detail pengobatan, itu ya dokter. Siapa yang mau jadi dokter harus detail pemahamannya. Tapi meskipun kita bukan dokter, kita harus tahu. Oh, kalau terluka, jangan disalep. Nah, itu contohnya itu. Jadi harus ada pemahaman itu. Ini hal. Menurut Bapak, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam dalam kesatuan perkembangan teknologi saat ini? Ya, tantangannya yang pertama tadi menganggap bahwa ilmu itu berbeda, sehingga akhirnya orang Islam sendiri tidak terlalu tertarik. Terus yang kedua tantangannya adalah bagaimana nanti tetap menjaga ajaran-ajaran Islam itu tetap sesuai dengan perkembangan. Karena misalnya gini, etika bermedia sosial itu kan belum pernah dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Karena waktu itu belum ada medsos. Nah, di situ tantangan kita di mana kita merumuskan etika bermedia sosial sesuai dengan ajaran-ajaran kita. Nah, itu salah satu tantangannya. Bagaimana membersamai pesatnya teknologi itu dengan etika dan pertimbangan kemaslahatan. Selanjutnya, bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi ini, khususnya teknologi digital, agar penggunaannya itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Islam? Ya, jadi umat Muslim perlu yang pertama umat Muslim perlu memahami dulu karakteristik dari perkembangan pengetahuan itu. Ya, kita. Nah, yang kedua
perkembangan yang ada itu digunakan untuk menunjang pengetahuan agama kita. Hanya sudah sekarang sudah banyak website keislaman, maka itu bisa jadi bagian dari literatur untuk kita belajar agama. Nah, tetapi perlu dipilah nanti mana website yang memang itu kredibel, ya kan? Artinya bersanad, ada kutipan-kutipan ulamanya, kemudian isinya benar-benar sesuai dengan prinsip moderasi Islam, gitu kan? Moderasi agama, ya. Itu juga harus dipertimbangkan. Untuk cara mempertahankan akhlaknya itu gimana Pak? Mempertahankan akhlak Islam gitu dalam penggunaan teknologi ini. Iya, caranya ya kita perlu tetap membawa ya, akhlak itu ketika kita menghasilkan atau menggunakan produk teknologi itu. Untuk di sini kan ada lembaga pendidikan Islam ya Bapak. Itu bagaimana cara mereka untuk menyiapkan peserta didik agar siap dalam menghadapi era digital saat ini? Ya tentu literasi digital itu menjadi penting. Jadi tidak hanya dikenalkan aplikasi-aplikasi atau cara penggunaannya, tetapi juga dijelaskan logika dari dunia digital. Misalnya, dunia digital itu adalah dunia yang menyuguhkan berbagai pandangan. Maka bagaimana cara meresponnya? Kita harus memilah mana yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu salah satu. Jadi memahami pola pikir atau memahami sistem digital. Sehingga dia tidak hanya bisa mengoperasikan, tetapi memahami cara kerjanya juga. Sehingga misalnya, kalau komen itu yang nggak bisa dihapus, berarti kalau sebelum komen harus hati-hati dulu. Yang terakhir ya Pak, menurut Bapak apa peran generasi muda Muslim dalam memanfaatkan teknologi untuk kemajuan umat dan penyebaran agama Islam? Iya, generasi muda Muslim bisa menjadikan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk dakwah. Dakwah dalam arti menyampaikan gagasan-gagasan yang baik di media sosial ataupun menghasilkan produk-produk berbasis teknologi digital. Mengingat banyak juga kan konten-konten yang kurang baik, ya kan? Kita mungkin lihat di TikTok, YouTube dan lainnya, di IG itu kan kadang konten-konten yang sebenarnya kalau tidak kan ada manfaatnya enggak sih? Nah di situ kemudian peran pemuda Muslim bisa mengisi konten itu dengan mengisi ruang tadi dengan konten-konten yang ada manfaat. Untuk sekarang ini kan banyak ya Pak di media sosial itu para hafiz Quran yang biasanya itu ketika mereka belajar itu mereka dan kemudian menguploadnya di media sosial. Kan itu nggak semua orang mengartikannya baik ya, ada yang biasanya kayak ria gitu. Nah itu bagaimana tanggapannya Pak? Ya untuk fenomena itu kan ikhlas atau ria itu adanya di mana? Siapa yang bisa tahu dia ikhlas apa enggak? Diri sendiri. Maka ya fenomena seperti itu ya yang tahu yang punya yang mengupload. Maka kita bagaimana dia selama kontennya baik ya oke lah nggak apa-apa. Maka yang harus diedukasi adalah pembuat kontennya harus meluruskannya bahwa yang dia lakukan ini bukan dalam rangka ria tetapi dalam rangka untuk mengimbangi konten-konten negatif yang ada. Jadi sebagai pembuat kontennya yang harus diedukasi bahwa agar dia mengupload itu harus didasari dengan kesadaran niat yang baik. Iya. Pernah dengar ya katanya kalau ria itu pahala dalam beribadah itu akan habis semua. Iya. Kalau edukasi kan nggak cuma 1 hari 2 hari tapi kan berkelanjutan. Otomatis kan kita harus menjaga hati untuk terus-terusnya nggak cuma itu kalau pas terakhir di tengah-tengah itu kepikiran sedikit ria itu harus gimana Pak? Apa bisa dikembalikan pahalanya atau otomatis akan hilang? Ya jadi memang ria itu yang bisa mengurangi pahala. Kata ulama ada yang memahami ya ketika ria itu berarti pahalanya hapus semua.
Ada ulama yang agak moderat, ya riaknya berapa persen? Misalnya katakan 100%, terus riaknya 30%, maka yang dapat pahala 70%. Ini kalau mau hitung-hitungan ya. Nah gimana Pak kalau kita sudah mengupload ikhlas, tetapi di tengah-tengah tuh banyak yang menyanjung, akhirnya kita ujub gitu ya, merasa bangga apa. Maka ya, salah satu caranya kita beristighfar, memohon dijauhkan dari sifat itu. Dengan begitu ya insya Allah pahala itu nggak akan hilang. Kalau untuk saat ini kan banyak pendakwa muslimah ya. Untuk itu kan kalau perempuan itu kan seharusnya disembunyikan. Maksudnya ini ya, kalau digunakan kayak gitu kan, kalau dilihat laki-laki kan nggak tahu ya maksudnya laki-laki itu bagaimana, nanti takutnya ada maksud lain dari laki-laki itu. Nah kalau Bapak tahu Ustazah Halimah Al-Idrus itu kan ketika beliau ceramah itu tidak mau direkam video, hanya boleh suara dan wajahnya pun ditutupi oleh cadar, kecuali kalau tempat itu benar-benar tertutup baru dibuka gitu Pak, dan khusus untuk santri-putri. Nah itu bagaimana tanggapan Bapak tentang pendakwa muslimah yang saat ini bahkan eksis gitu di media? Ya bagus, artinya itu menunjukkan bahwa ada juga loh perempuan muslim yang alim ya. Artinya pendakwah itu tidak hanya laki-laki, perempuan juga boleh. Tadi siapa? Iya, Ustazah Halimah Al-Idrus itu yang viral itu ya, banyak diingatkan ceramahnya itu yang memang itu bagian dari salah satu pendakwah. Atau misalnya mungkin dulu siapa? Oki ya, Tiana Bumi dia. Ya nggak apa-apa. Jadi artinya itu menunjukkan bahwa orang yang pintar itu tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga bisa pintar, bisa alim, bisa berdakwah. Bagus itu. Setelah masalah nanti apa dia mau menutup dengan saja, mau kemudian nggak mau di video hanya suara saja, itu karena sesuai dengan pemahaman dia dalam konteks menjaga dirinya itu. Tapi poinnya, kalau saya poinnya melihat bahwa itu satu kemajuan, bahwa artinya sudah banyak pendakwah perempuan yang ternyata sudah banyak perempuan yang bisa berdakwah. Itu juga menunjukkan kemajuan. Ya masalah laki-laki pikirannya macam-macam itu yang harus ditoto laki-lakinya. Ya kan? Mohon maaf misalnya, mohon maaf perempuannya sudah benar-benar menjaga auratnya, nanti kalau laki-lakinya yang mohon maaf ya pikirannya nggak bagus ya, jangan salahkan perempuannya, salahkan laki-lakinya. Makanya di dalam Al-Quran itu perintah untuk menjaga pandangan itu tidak hanya bagi perempuan dan laki-laki, tapi semuanya. Perempuan yang menutup aurat dan menjaga pandangan, laki-laki juga sama menutup aurat dan menjaga pandangan. Jadi tidak kemudian aduh ini dari nanti dijadikan maksiat akhirnya perempuan nggak mau tampil, ya jangan begitu pemahaman. Karena selama perempuan sudah oke menjaga auratnya, masalah sadar atau enggak itu pilihan ya, kan karena memahami batasan auratnya kan beda-beda. Tapi yang jelas laki-laki dan perempuan punya kewajiban yang sama untuk menjaga pandangan. Berarti itu tidak apa-apa ya Pak, ketika pikiran laki-laki itu jelek, yang salah bukan perempuan, yang penting enggak. Yang penting perempuannya sudah menutup aurat, sampai sudah menutup aurat tuh. Sudah. Kalau ada orang sampai lagi lewat, kalau ada orang pikiran macam-macam, ya yang salah dia, bukan salah sampai. Kecuali sampai memang sengaja nggak pakai, mohon maaf nggak membuka aurat begitulah, itu baru. Dan kalaupun begitu, dosanya itu bukan karena dosa orang itu punya pikiran macam-macam, tapi dosa karena membuka aurat. Paham ya? Itu tidak apa-apa. Jadi jangan kemudian nanti kalau saya tampil laki-laki pikirannya macam-macam. Itu yang harus salah satu pandangan yang harus diluruskan juga, tidak begitu konsepnya. Konsepnya gimana? Perempuan menutup aurat dan menjaga pandangan, laki-laki menutup aurat dan juga menjaga pandangan. Konsep. Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami ya. Dan terima kasih juga untuk bantuannya. Mungkin wawancara kali ini cukup sampai di sini saja.
Sudah cukup ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Pada wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pandangan Islam menekankan bahwa seluruh ilmu pengetahuan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Penemuan-penemuan ilmiah mengenai sains modern merupakan wujud nyata dari kebesarannya. Ilmu pengetahuan dan agama bukanlah suatu hal yang bertolak belakang. Bagi manusia, ilmu pengetahuan adalah cara untuk lebih mengenal dan memahami ciptaan yang terhampar luas di alam semesta. Pada masa lalu, umat Islam sempat memimpin dan unggul dalam bidang sains karena pada saat itu ilmuwan muslim menganggap bahwa penelitian dan pengamatan merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan sains modern harus selalu diikuti dan dikaji karena beberapa kali dalam Al-Quran disebutkan bahwa seruan dan atau ajakan kepada manusia untuk berpikir merenungkan penciptaan langit, bumi, dan pergantian waktu. Dengan mempelajari ilmu sains seperti matematika, fisika, kimia, biologi, ataupun astronomi, kita tidak hanya mempelajari ilmu-ilmu alam yang ada, tetapi kita juga mempelajari ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta. Dengan mempelajari hal tersebut, kita dapat melihat kekuasaan dan kehebatan Allah yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, masyarakat Islam dituntun untuk menjadi ulul albab, yaitu orang yang tidak hanya beribadah secara ritual, tetapi juga beribadah dengan berbagi kebaikan atau berbagi ilmu dengan masyarakat Islam lainnya. Tidak hanya masyarakat Islam juga, tetapi masyarakat normal biasa di dunia ini. Cukup sekian video wawancara dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.